Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda-Mu dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah hiruk-pikuk sebuah kota besar, seorang pria yang penuh semangat menjalani hari-harinya dengan ambisi dan rencana yang terperinci. Setiap detik waktunya diatur dengan sempurna, tanpa ruang untuk kesalahan atau penundaan. Namun, di balik kesibukan yang terus membebani pikirannya, ada suara kecil yang berusaha menarik perhatiannya, seperti panggilan lembut yang selalu hadir di saat-saat hening. Pria itu, meski sering mendengarnya, tetap menunda untuk merespons. Hingga suatu hari, ketika tekanan hidup memuncak dan dia merasa kosong di tengah kesuksesan duniawinya, barulah dia menyadari bahwa panggilan tersebut adalah undangan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam, dan lebih penuh makna dari sekedar pencapaian duniawi. Yesus dalam perikop hari ini menjadi teladan kesetiaan dan keberanian dalam menjalankan kehendak Allah. Meskipun ia tahu bahwa jalan menuju Yerusalem adalah jalan penderitaan, penolakan, dan akhirnya kematian, ia tetap maju tanpa gentar. Tidak ada ancaman manusia atau kuasa politik yang dapat menghalanginya
untuk menggenapi rencana penyelamatan Allah bagi dunia. Kecintaan Yesus terhadap Yerusalem yang mewakili umat Allah mengingatkan kita bahwa misi keselamatan didorong oleh kasih yang tak terhingga, bahkan terhadap mereka yang menolak atau melawan kasih tersebut. Dalam kisah ini, kita melihat kontras antara kehendak manusia yang sering menolak atau tidak memahami rencana Tuhan dan kasih ilahi yang tetap setia meskipun ditolak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengajarkan bahwa kasih sejati bukanlah kasih yang memaksa, tetapi yang menawarkan perlindungan, pengampunan, dan kesempatan untuk bertobat. Seperti induk ayam yang menawarkan perlindungan kepada anak-anaknya, tetapi tidak bisa memaksa mereka untuk datang ke bawah sayapnya. Demikian pula Allah menawarkan kasih dan keselamatan, tetapi tidak memaksakan kehendaknya. Dalam kehidupan modern, kisah ini menawarkan refleksi mendalam tentang bagaimana kita seringkali menolak atau mengabaikan panggilan kasih dan keselamatan Tuhan. Banyak dari kita, seperti Yerusalem, mungkin memilih untuk berjalan di jalur kita sendiri, jauh dari kehendak Allah. Bahkan ketika Dia dengan lembut memanggil kita kembali kepadanya. Dunia hari ini penuh dengan gangguan, ambisi pribadi, materialisme, kekuasaan, dan rasa takut terhadap perubahan yang seringkali membuat kita sulit untuk merespons panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka. Namun, kasih Allah tidak pernah berakhir. Ia selalu menawarkan dirinya kepada kita, menunggu kita untuk kembali ke dalam pelukannya. Kesetiaan Yesus dalam menjalankan misinya, meskipun menghadapi ancaman dan penolakan, mengingatkan kita untuk tetap setia dalam mengikuti panggilan Tuhan, bahkan ketika jalan itu penuh tantangan dan penderitaan. Di tengah dunia yang seringkali menolak nilai-nilai Injil, kita dipanggil untuk meniru ketetapan hati Yesus dalam menjalankan kehendak Allah. Tindakan keberanian iman tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar, tetapi kadang berarti tetap setia pada panggilan kita untuk mengasihi, mengampuni, dan berbelas kasih, bahkan ketika dunia di sekitar kita tampaknya tidak peduli atau bahkan menolak kita. Kita juga diingatkan bahwa seperti Yesus yang merindukan pertobatan Yerusalem, kita harus memiliki hati yang penuh kasih terhadap mereka yang belum mengenal Tuhan atau yang menolak kasih-Nya. Dalam menghadapi situasi konflik, penolakan, atau tantangan dalam hidup kita, respons kita haruslah respons kasih, bukan kebencian atau putus asa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas karunia kehidupan yang Engkau nyatakan dalam seluruh perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami mohon, curahkanlah roh kebenaran-Mu dalam hati kami, agar menuntun kami untuk tetap setia dan percaya
pada kasih-Mu yang menyelamatkan kami dari dosa dan keterbatasan hidup kami, sehingga kelak kami boleh menikmati kehidupan abadi dalam kerajaan-Mu. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.